Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Saya akan sharing sesi buku, dan buku terakhir yang saya baca saat ini yaitu dengan judul 4 Langkah Pengampunan, yaitu sebuah cara yang ampuh untuk mencapai kebebasan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang dikarang oleh William Fergus Martin, yang diterjemahkan oleh Irma Herwanti. Sedikit sekilas tentang info penulis, yaitu William Fergus Martin adalah seorang penulis, pembicara, dan pemimpin workshop lepas yang membantu orang-orang agar dapat memperdayakan diri mereka sendiri. Beliau adalah seorang yang berasal dari Skotlandia dan telah menikah dengan seorang wanita Jepang. Beliau sudah melakukan perjalanan ke banyak tempat dunia, dan tulisannya dipengaruhi oleh aspirasi tantangan umum yang dihadapi oleh masyarakat dimanapun di dunia ini. Untuk secara garis besarnya, mind mapnya saya rangkum sebagai berikut, yaitu mengapa mengampuni. Judul pendeknya yaitu alasannya pengampunan akan membebaskan diri Anda atau kalian dapat mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika kalian memutuskan untuk mengampuni, dan begitu juga dengan semua orang yang ada di sekitar Anda. Apakah kita perlu mengampuni orang lain, ataukah perlu mengampuni diri kita sendiri? Melakukannya akan dapat membebaskan diri dan dari masa lalu, dan kemungkinan kita akan mencapai potensi yang sebenarnya. Pengampunan memungkinkan kita juga membebaskan diri dari keyakinan dan sikap yang membatasi. Hal ini akan membebaskan energi, mental, dan emosional, sehingga dapat memanfaatkannya untuk menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik. Pengampunan akan membantu kita juga untuk mencapai tujuan dan bahkan untuk paling praktis dan segera. Mungkin kita menginginkan pekerjaan yang lebih baik agar mendapatkan uang yang lebih banyak, memiliki hubungan yang lebih baik, dan tinggal di tempat yang lebih baik. Pengampunan akan membantu Anda untuk mencapai semua tujuan itu. Jika Anda belum mengampuni, maka sebagian dari energi kehidupan di batin Anda akan terjebak dalam kebencian, kemarahan, rasa sakit, atau penderitaan dari berbagai macam hal. Energi kehidupan yang terjebak ini akan membatasi diri Anda. Ini seperti mencoba untuk naik sepeda dengan sebagian rem. Pasti tentunya akan memperlambat Anda, membuat frustasi dan sulit untuk bergerak maju ke depan. Apakah orang yang pemaaf akan lebih mudah untuk bersosialisasi daripada orang yang tidak pemaaf? Jawabannya ya tentu saja, pribadi yang pemaaf akan selalu lebih mudah untuk bersosialisasi daripada pribadi yang bukan pemaaf. Kualitas hidup kita pun tergantung pada kualitas hubungan kita terhadap setiap aspek kehidupan, dan akan berubah menjadi lebih baik jika kita belajar untuk memaafkan dan mengampuni, baik di kehidupan keluarga, kerjaan, ataupun kehidupan sosial kita. Belajar untuk mengampuni akan meningkatkan semua hubungan, baik itu sikap akan menjadi lebih baik ketika hubungan kita juga ikut membaik, maka semua aspek kehidupan kita juga akan turut membaik. Belajar untuk mengampuni diri sendiri juga sangatlah penting. Menyakiti diri sendiri dengan menolak mengampuni diri sendiri akan menyakiti orang lain. Jika kita tidak mengampuni diri sendiri, maka kita berarti sedang menghukum diri kita sendiri, menolak diri sendiri pada hal-hal baik yang tentu berada di dalam hidup kita sendiri. Ketika Anda mengampuni, Anda akan menjadi suami atau istri yang lebih baik. Anda akan menjadi seorang mahasiswa atau guru yang lebih baik, akan menjadi majikan atau karyawan yang lebih baik, dan Anda juga menjadi orang tua atau anak yang akan lebih baik.
Ketika kita mengampuni, kita akan lebih terbuka. Kesuksesan cara apapun berarti bagi kita. Ketika kita belajar untuk mengampuni, apa yang tampak mustahil di depan mata kita tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga bisa menjadi mudah untuk dicapai. Pengampunan adalah sangat praktis dan bermanfaat. Tidak ada yang samar-samar atau tidak praktis tentang hal itu. Pengampunan akan membebaskan diri kita. Ketika kita belajar untuk mengampuni banyak masalah, mungkin masalah kesehatan, maka secara bertahap masalah tersebut akan menghilang. Seolah-olah kita dapat melihat hidup Anda dari atas dan bisa melihat cara paling mudah agar sampai ke tempat yang kita inginkan. Ketika kita belajar untuk mengampuni, kemampuan yang sedang tertidur di dalam diri kita muncul, dan kita akan menemukan diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih pandai, lebih dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagian dari diri kita yang tidak bisa berkembang di tanah dingin tanpa pengampunan tersebut akan mulai tumbuh. Kita juga mulai berjuang dan bekerja keras, akan menemukan lebih dari sebuah aliran yang mudah di kehidupan kita menjadi jauh lebih menyenangkan dan membahagiakan. Nah, 4 langkah pengampunan tersebut dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. 4 langkah pengampunan ini menawarkan cara-cara yang cepat dan mudah untuk mulai mengampuni. Hal ini membuat perubahan yang besar dan mendalam di dalam kehidupan kita. Kekuatannya berada di dalam kesederhanaannya. Jadi mulailah untuk mempraktekannya dan akan merasakan sendiri hasilnya. 4 langkah tersebut yaitu langkah 1, tulis dan sebutkan siapa yang perlu Anda ampuni dan untuk apakah Anda mengampuninya. Langkah kedua, akui bagaimana perasaan Anda tentang situasi tersebut saat ini. Lebih baik jika perasaan itu adalah jujur, bukan sesuatu yang lebih baik dan sopan untuk seharusnya kita rasakan. Kita harus mulai dari bagaimana perasaan kita sebenarnya saat ini. Kemudian kita menyatakan kesediaan kita untuk setidaknya menjadi terbuka pada kemungkinan untuk melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Lalu langkah ketiga, tulis dan nyatakan keuntungan apakah yang akan Anda peroleh karena mengampuni ini akan menjadi kebalikan dari apa yang sedang kita rasakan saat ini. Kesedihan akan menjadi kebahagiaan, kemarahan akan menjadi kedamaian, berat menjadi ringan dan sebagainya. Jika kita tidak yakin tentang keuntungannya, maka pilihlah beberapa perasaan baik yang ingin kita miliki saat ini. Lebih bahagia, lebih nyaman, lebih percaya diri, dan lain-lain. Ini akan membantu jika Anda dapat membayangkan betapa jauh lebih baik yang akan Anda rasakan bila Anda mengampuninya. Oke, contohnya, bayangkan jika teman Anda si A menghindari Anda dan tidak mengetahui alasannya. 1. Saya bersedia mengampuni si A tersebut karena telah menghindari saya. 2. Saya sekarang memilih untuk melepaskan perasaan sedih, marah, dan ketakutan saya. Dan saya memilih untuk melakukan pelepasan emosional tambahan lainnya nanti jika memerlukannya saja. 3. Saya mengakui bahwa dengan mengampuni si A akan memberikan keuntungan bagi saya karena saya akan merasa lebih bahagia, sehat, lebih damai. Yang keempat, saya berkomitmen untuk mengampuni si A dan saya menerima kedamaian dan kebebasan yang akan diperoleh dari pengampunan ini. Itu contoh hal tersebut saat kita mengampuni seseorang. Janganlah menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan kebencian dan dengki, karena itu akan berakibat buruk bagi kesehatan kita, bagi mental dan pikiran kita. Itu saja yang ingin saya share mengenai bagaimana tentang perasaan yang lebih menyenangkan saat kita
berpikir positif, untuk belajar menjadi orang yang mudah memaafkan, untuk belajar menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain, lebih positif tanpa harus menyimpan perasaan iri dengki terhadap kesuksesan orang lain, terhadap apa yang diperlakukan orang lain terhadap kita. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk menyimpan rasa dendam, untuk memiliki rasa amarah dan dengki. Kita sudah tidak ada waktu lagi untuk membuat diri kita sakit dengan menyimpan perasaan yang buruk itu. Alangkah baiknya kita melepas segala semua rasa tentang kemarahan terhadap sesama. Kita harus belajar untuk menjadi seseorang yang ikhlas, belajar untuk menjadi seseorang yang terbuka, belajar untuk menjadi seseorang yang menerima segala apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sharing season pada momen ini, yaitu 23 Maret 2024. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.